sebelumnya. Jadi ini untuk mengingatkan saja ya Dek ya. Jadi Flagellata ini termasuk ke dalam filum Sarcomastigopora, subfilum Mastigopora dengan kelas Zoomastigopora. Nah, biasanya parasit Flagellata ini semuanya secara sebagian besar itu bersifat komensal non patogen. Jadi dia parasit yang komensal ya, yang tidak patogen, artinya tidak menimbulkan penyakit pada manusia. Jadi ada dua yang menyebabkan penyakit. Jadi cuman ini aja yang kalian pelajarin ya. Giardia lamblia sama Trichomonas vaginalis. Giardia lamblia ini yang minggu kemarin sudah kita pelajari. Jadi kelainannya dia habitatnya ada di dalam usus. Kalau Trichomonas vaginalis habitatnya atau tempat tinggalnya di saluran saluran genitalia ya, saluran genitalia bisa pada laki-laki bisa juga pada wanita. Kalau Giardia lamblia gejala umumnya adalah diare. Kalau si Trichomonas ini gejala umumnya kalau pada wanita biasanya keputihan. Jadi cuma dua ini saja materi dari saya. Untuk Giardia lamblia sudah saya berikan di pertemuan sebelumnya. Ini juga mengingatkan kembali saja, di pertemuan pertama sudah saya jelaskan bahwa Flagellata secara umum ini dibagi menjadi dua grup. Yang pertama adalah Flagellata yang ditemukan pada lumen ya, lumen, terutama di lumen saluran pencernaan dan saluran urogenital. Kemudian flagella yang ditemukan pada pembuluh darah dan jaringan. Yang termasuk ke dalam lumen dwelling Flagellata ini atau flagella yang ditemukan di lumen saluran pencernaan dan saluran genital adalah Giardia lamblia. Ini yang di duodenum dan jejunum ya, di saluran cerna artinya. Kemudian Trichomonas vaginalis ini di traktus atau saluran genitalia, terutama di vagina dan uretra. Kemudian yang lain ini ada Trichomonas tenax, Trichomonas hominis, Chilosmastic nesnii, Enteromonas hominis, Retatormonas intestinalis, dan Dianthelomonas fragilis. Ini semuanya di dalam usus, tapi ini termasuk ke dalam parasit atau flagella yang komensal tadi yang non patogenik ya, jadi tidak menimbulkan kelainan pada manusia. Jadi yang penting saja ini ada dua spesies ini ya, satu di usus yaitu di duodenum dan jejunum, satu lagi di saluran genitalia Trichomonas vaginalis yang insya Allah akan saya berikan pada pertemuan kita kali ini. Nah, kalau yang termasuk ke dalam Flagellata darah dan jaringan ini ada tiga ya, yaitu Leishmania spp, Trypanosoma brucei dan sama Trypanosoma cruzii. Leishmania spp ini biasanya di sel-sel retikuloendotelial, sedangkan Trypanosoma ini di jaringan konektif, Trypanosoma cruzii di retikuloendotelial cell. Juga mengingatkan ya kuliah sebelumnya, hanya untuk mengingatkan saja karena ini nanti nyambung dengan kuliah kita pada pagi ini, jadi saya mengingat saja ya. Secara umum Flagellata ini mempunyai ciri-ciri adalah seperti berikut. Biasanya mempunyai inti ya, ada intinya bisa satu atau lebih, dan utamanya dia ada alat pergerakan atau alat neuromotor yang disebut sebagai flagella. Flagella ini biasanya terdiri atas kinetoplas ya, kinetoplas dan flagella itu sendiri. Kinetoplas terdiri atas blepharitis yang kadang-kadang ada benda parabasa, nanti kita lihat gambarnya ya. Jadi ini secara keseluruhan ciri-ciri dari flagella. Kemudian ada bagian flagella yang terdapat pada badan parasit disebut sebagai aksonema. Kemudian juga ada istilahnya aksostil, yaitu struktur yang tampak sebagai satu garis yang memanjang dari anterior ke posterior. Di samping badan parasit flagella ini biasanya terdapat membran bergelombang dan ada kosta yang merupakan dasarnya gelombang atau latih membrannya. Kemudian ada juga beberapa spesies Flagellata yang memiliki sitosterma. Ini ya secara umum kalau kita lihat gambarannya ya, ini tadi flagella ada bintik mata, ada papula, ini nukleus ya, papula makanan, ganglia dan periton. Ini kalau kita lihat di bawah mikroskop ya bentuknya seperti ini. Jadi ini adalah bentuknya ya, ini aksostil ya, yang bentuknya seperti ini. Nanti kita lihat lagi ya. Jadi ini adalah gambaran flagella secara umum. Nah, Giardia lamblia sudah ya minggu kemarin, jadi saya lewatkan dulu. Ini sudah dapat kemarin saya jelaskan. Ini juga sudah, kita masuk langsung ke
Trichomonas vaginalis. Nah, ya, jadi Trichomonas ini sendiri sebenarnya ada 3 spesies. Ada Trichomonas vaginalis, Trichomonas hominis, sama Trichomonas tenax. Nah, di antara 3 spesies ini hanya satu yang biasanya bersifat patogen ya, jadi menimbulkan penyakit kepada manusia. Trichomonas vaginalis ini adalah flagellata yang habitat atau tempat tinggalnya di traktus genitalia atau saluran genital manusia ya, bisa pada laki-laki bisa juga pada wanita. Kalau hominis sama tenax ini nanti sekilas saja ya, tidak terlalu penting, hanya sekedar tahu saja karena biasanya 2 spesies ini tidak bersifat patogenik. Histori dan distribusinya bahwa pertama kali Trichomonas vaginalis ini diobservasi oleh Dan pada tahun 1836 yang ditemukan pada sekret vagina ya, sekresi vagina, atau kalau kita ini pada wanita yang sudah masuk ke dalam usia reproduksi biasanya akan mengalami keputihan ya, atau keluar sekresi vagina, terutama pada mendekat-dekatin head ya, menjelang head itu keputihan yang fisiologis ya, karena pengaruh hormonal. Jadi biasanya keputihan yang kayak gitu tidak menimbulkan gejala, jadi tidak bau, tidak berwarna, tidak gatal ya, itu merupakan fisiologis pada saat kita mau dekat-dekat mau mengalami menstruasi. Nah, di sekresi vagina itu pertama kali ditemukan adanya ternyata ada benda yang bergerak-gerak ya, benda bergerak-gerak dengan gerakan yang sangat cepat, melengkung-lengkung. Ini pertama kali berhasil diobservasi oleh Dan pada tahun 1836. Ternyata kejadian penyakit Trichomonas vaginalis ini pada manusia ini antara 5% ya, 5%, tapi prevalensinya meningkat cukup tinggi pada pekerja seksual ya, pada wanita-wanita pekerja seksual ini kemungkinan untuk terjadi trichomoniasis atau infeksi Trichomonas vaginalis ini sampai 75%. Nah, kalau ini berarti penyakit ini bisa ditularkan melalui hubungan seksual ya, ya. Kemudian morfologi dari Trichomonas vaginalis. Kalau kita ingat kuliah saya sebelumnya bahwa si Giardia lamblia itu ada 2 bentuk ya. Ada bentuk, kalau masih ingat ya, ada bentuk trofozoid sama bentuk kista. Nah, kalau untuk si Trichomonas vaginalis ini dia tidak ada bentuk kista, jadi hanya ada bentuk trofozoid ya. Jadi itu yang membedakannya dengan Giardia lamblia tadi selain habitat atau tempat tinggalnya. Sama bentuknya seperti Giardia lamblia, dia berbentuk seperti pear atau ovoid dengan panjang 10-30 mikrometer dan lebarnya 5-10 mikrometer. Kemudian ada membran undulating ya, membran undulating. Ya silakan yang mau ke toilet. Membran undulating ini sampai ke bagian tengah daripada tubuh Trichomonas vaginalis. Nah, flagella atau alat bergeraknya ini ada 4 pasang di bagian depan atau di anterior, dan yang terakhir ini berjalan di sepanjang pinggiran ya. Pinggiran ini yang disebut sebagai membran undulating. Nanti kita lihat contohnya ya. Membran undulating ini biasanya dia akan disupport sama bagian ya yang disebut sebagai costa. Kemudian ada bagian aksostel yang menonjol di sepanjang badan ya, sepanjang badan, pada ujungnya nanti akan membentuk seperti tail ya. Tail itu ekor ya, seperti ekor. Kemudian di sitoplasma ini terlihat sebagai granula-granula siderofilik, di mana biasanya lebih banyak terdapat di sepanjang sisi samping dari aksostel dan kostal. Nah, ini tadi kata saya, jadi dia ini bergerak karena ada flagellata tadi, ada flagel ya, makanya disebut flagellata karena dia ada anak gelat atau neurolokomotor yang disebut sebagai flagel. Nah, gerakannya itu apa ya, rapid jerk gitu, kayak lekuk tapi cepat kayak gitu ya, atau twitching time movement. Itu khasnya ya, makanya tadi Dan tadi menemukan suatu benda kecil yang bergerak-gerak di cairan vagina tadi ya. Setelah diidentifikasi morfologi dan segalanya, ternyata itu adalah Trichomonas vaginalis. Nah, habitat atau tempat tinggal dari Trichomonas vaginalis kalau pada wanita ini di vagina ya, di vagina atau di serviks atau leher rahim ya, di glandula Bartholin's,
di uretra ya. Uretra itu adalah muara tempat keluarnya urin kita ya. Kemudian di kandung kencing. Jadi kalau pada wanita itu bisa di vagina, bisa di serviks, bisa di glandula bartolinis, di uretra atau di kandung kemih atau urinary bladder. Kalau pada laki-laki biasanya di uretra bagian anterior, di prostat dan di saccus prepucium ya. Jadi saluran genital laki-laki maupun genital perempuan itu bisa menjadi habitat dari Trichomonas vaginalis. Makanya tadi pekerja seksual tadi prevalensinya meningkat karena ternyata memang bisa hidup ya di saluran genital laki-laki maupun perempuan. Jadi ini merupakan satu penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual. Ini gambarnya ya, ini morfologi peserta dengan gambar. Tadi kan sudah diketahui bahwa bentuknya adalah seperti ovoid ya, seperti buah pear shape. Kemudian ada satu nukleus, kemudian ada sitostom ya. Ini adalah sitostom. Flagella anterior tadi ya 3-5, tapi ini biasanya rata-rata ada 4 flagellata anterior ya, ada 4 flagella, 1, 2, 3, 4. Kemudian ada satu flagella yang tebal ya, yang lebih tebal, bisa panjang badan membentuk membran undulating. Jadi ini flagella kelimanya ya, ini ya. Nah ini yang sampai pertengahan ujung ini adalah membran undulatingnya ya. Salah. Ini ya. Ini yang lebih tebal, ini membran undulatingnya. Ya, lihat ya. Jadi ada 4 pasang flagella anterior dan 1 flagel yang lebih tebal yang berjalan di sepanjang badan, di pinggir badan dari flagellata ini sampai ke kira-kira pertengahan ya, pertengahan hidup. Ini yang disebut sebagai membran undulating ya. Di bagian membran ini di luarnya ada bagian axostele kedua. Kemudian ini tadi ada axostele juga ya. Axostele ini yang kata saya tadi ujungnya membentuk seperti ekor ya. Dia berjalan di sepanjang tengah sampai keluar, ini namanya axostele. Pergerakannya tadi ya seperti jerky or clutching. Siklus hidup dia hanya memerlukan satu host saja untuk menyelesaikan siklus hidupnya, baik pada laki maupun pada perempuan. Biasanya si trophozoid ini tidak bisa survive ya, bertahan hidup di outside, sehingga infeksinya ini terjadi penularannya secara langsung ya dari orang ke orang ya. Jadi karena trophozoid ini tidak bisa hidup di luar tubuh manusia, sehingga tadi sudah saya katakan bahwa penularannya secara langsung dari orang ke orang, jadi melalui hubungan seksual. Pada bayi biasanya dapat terinfeksi selama proses melahirkan ya, selama proses persalinan. Biasanya jika ibunya menderita Trichomonas vaginalis, anaknya juga akan tertular. Nah, ini juga sebagai sumber penularan bisa juga dari benda-benda ya, benda-benda seperti handu atau towel pada saat di AK segala macam ya, sepakaian itu bisa ternyata bisa menjadi sumber penularan. Trophozoid sendiri berkembang biak melalui pembelahan binari ya. Ini sudah saya katakan bahwa si Trichomonas vaginalis ini hanya ada bentuk trophozoid ya, tidak ada bentuk kistanya. Jadi si trophozoid ini merupakan bentuk infektif ya yang bisa menular. Periode inkubasinya 10 hari. Masa inkubasi adalah masa di mana masuknya Trichomonas vaginalis sampai menimbulkan keluhan pada tubuh kita. Ini ya kalau gambaran, jadi dia penularan secara langsung ya dari orang ke orang melalui hubungan seksual. Patogenitas yaitu satu proses di mana dia bisa menimbulkan penyakit ya, atau gejala klinis disebut sebagai patogenitas ya. Biasanya yang utama diinfeksi adalah epitheal-squamous dan epitheal-monokolunar ya. Jadi kan kalau sudah belajar histologi udah tahu ya deh ya, macam-macam epitel, ada yang squamosa, ada yang koluner. Jadi di lapisan-lapisan mukosa itu terdiri dari epitel-epitel ini. Nah, yang diserang pada
Trichomonas vaginalis ini adalah epitel squamous dan epitel kolumernya, merupakan parasit obligate yang tidak dapat hidup tanpa hidup sendiri ya. Jadi dia butuh tempat, butuh host untuk dia tinggal, untuk dia berkembang biak, yaitu ya di vagina, uretra, dan jaringan prostat. Menyebabkan infeksi dia karena dia lekat pada itu, jadi menyebabkan perdarahan yang kecil-kecil ya, petechiae hemorrhagi. Inilah yang menyebabkan gambaran permukaan mukosa vagina seperti stroberi ya. Jadi ini salah satu cara kita untuk mendiagnosis. Kita lihat dari gambaran klinisnya, dilihat mukosa vagina ada gambaran seperti stroberi. Kemudian adanya perubahan ya, karena dia ada proses inflamasi, peradangan segala macam, sehingga bisa terjadi perubahan metaplastik dan adanya penumpukan dari epitel-epitel vagina yang terinfeksi tadi. Kemudian juga bisa menyebabkan edema interseluler. Ini merupakan khas dari karakteristik dari gambaran trichomoniasis. Jadi dia menyebabkan inflamasi sehingga menyebabkan edema atau pembengkakan ya, edem buka pada mukosa vagina. Biasanya awalnya tidak ada gejala ya, tidak menimbulkan gejala, terutama pada laki-laki biasanya tidak ada gejala ya. Tapi kadang kalau misal sudah terlalu banyak jumlah Trichomonas vaginalisnya, loadnya sudah terlalu tinggi, bisa menimbulkan infeksi pada uretra atau pada epididymis atau juga pada prostatnya ya. Pada laki-laki, perempuan biasanya lebih berat ya, dan lebih sering menimbulkan gejala, yaitu salah satu gejala yang paling sering adalah gatal ya, severe pruritic vaginitis. Jadi gatal ya, gatal-gatal sangat gatal, biasanya bau ya, menimbulkan kemerahan, terus ada keputihan yang berwarna hijau kekuningan, atau kadang berbusa ya, kemudian kalau dia sudah sangat parah bisa malah menimbulkan nyeri pada saat kita buang air kecil atau dysuria. Kemudian dyspareunia itu rasa tidak enak ya, saat tidak terbakar, tidak vagina, dan juga adanya peradangan pada vagina yang tadi ya menimbulkan, kalau kita lihat kayak mukosa vaginanya jadi tampak seperti buah stroberi. Ini jarang sekali terjadi kalau pada anak bayi atau pada neonata, bisa menyebabkan pneumonia ataupun radang pada konjungtiva atau sakit mata ya, konjungtivitis. Biasanya ditemukan pada bayi yang baru lahir dari ibu yang terinfeksi Trichomonas vaginalis, tapi jarang sekali. Jadi masa inkubasinya 4 hari sampai 4 minggu, tapi rata-rata 10 hari tadi ya. Nah, ini gambarannya ya. Jadi ini adalah vagina kita ya. Kalau dilihat ini, jadi ini seperti vaginanya, mukosanya ini edem ya, bengkak ya, seperti orang habis melahirkan, bengkak. Kemudian dia ada bintik-bintik, inilah yang dinamakan sebagai stroberi tadi ya, karena ada petechiae hemorrhagik tadi ya, perdarahan kecil-kecil, sudah disertai dengan edem pada mukosa vaginanya, sehingga menimbulkan strawberry spot ini ya. Kemudian laboratorium diagnostiknya dengan biasa ya, kita biasanya kalau parasit ini yang utama adalah alat yang digunakan adalah mikroskop, jadi mikroskop examination atau tab yang menjadi gold standar ya, yang untuk pemeriksaan memastikan bahwa ini memang Trichomonas vaginalis adalah dengan kultur ya, dengan kultur, dengan medianya, nanti dijelasin medianya apa ya. Jadi ditemukan, nanti dibiarkan di media tersebut, kemudian dilihat di bawah mikroskop, biakannya itu ternyata tumbuh Trichomonas vaginalis dengan morfologi yang sudah saya sebutkan tadi. Ini merupakan diagnostik pasti ya, jadi masih gold standarnya adalah kultur. Kemudian kalau sekarang ini yang canggih-canggih dengan metode molekuler segala macam, ada serologi ya. Serologi biasanya yang dites adalah ada tidaknya antigen dari Trichomonas vaginalis. Biasanya kita menggunakan ELISA ya, atau yang lebih canggih lagi dengan menggunakan PCR. Kalau PCR ini benar-benar materi atau protein dari Trichomonas vaginalisnya yang kita periksa ya. Kalau ini kan cuma antigennya saja. Spesimen apa sih yang diambil setiap pemeriksaan laboratorium? Biasanya kita menggunakan spesimen ya. Jadi spesimennya ini kita harus ketahui ya, kira-kira apa yang mau diperiksa dan spesimen apa yang diperiksa. Misalnya kan kita ini Trichomonas vaginalis, habitatnya adalah di saluran urogenital. Maka sampel yang kita ambil untuk diperiksa biasanya ya sekret saluran urogenital.
nggak masuk akal kalau kita periksa sampelnya adalah darah, bakalan tidak ketemu ya. Jadi kita pikirnya gitu. Jadi spesimen atau sampel yang kita ambil untuk periksa itu sesuai dengan penyakitnya ya. Jadi kalau misalnya DBD, demam berdarah atau apa kan biasanya kita mau lihat hitung darah rutinnya. Darah rutin artinya biasanya kan kalau DBD itu menyebabkan trombositnya turun, makanya trombosit itu kan merupakan komponen darah. Wajar kalau darah yang kita periksa. Jadi untuk menentukan spesimen atau sampelnya ini kita lihat ya. Jadi karena ini adalah yang diserang fokus dari genital, maka yang diperiksa adalah discharge atau sekret dari vagina atau discharge uretra. Karena tadi kan disebutkan dia juga bisa dikandung kemih, maka sampelnya bisa juga diambil dari urin, ataupun karena dia habitatnya tadi ada di prostat, maka ininya juga bisa diambil dari sekresi dari prostat. Jadi ya tergantung lokasinya di mana, kliennya di mana, sampel kita ambil ya. Kemudian diperiksa di bawah mikroskop dengan dikasih salin atau NaCl atau iodine wound. Kemudian kita lihat gerakan trofozoid tadi ya. Jadi dia kan seger ya, sekretnya seger, kita ambil, kita kasih NaCl, kemudian kita lihat langsung di bawah mikroskop ini ada benda yang berbentuk seperti pir tadi terus bergerak-gerak atau jadi orthoaging model. Nah ini udah pasti kemungkinan adalah Trichomonas vaginalis ya, karena ini Trichomonas vaginalis lah yang hidup di daerah genital tadi ya. Jadi ini bisa membantu kita untuk menegakkan diagnostik ya. Dari klinis sudah kita dapatkan dari anamnesis dia mengeluh keputihan. Keputihannya misalnya misalnya keputihannya bagaimana Bu? Keputihannya berwarna kuning kehijauan, kemudian ada bau atau tidak, kemudian juga disertai dengan gatal atau tidak. Kalau keputihan kan banyak penyebabnya dia ya, bisa jamur yang paling sering itu apa, kandida ya, bisa kandida, bisa juga banyak, pokoknya ada juga bakteri penyebabnya. Nah, bisa jadi Trichomonas vaginalis, bisa jadi proses fisiologis. Jadi kita tanya juga ya, kalau yang fisiologis tadi sudah saya jelaskan pengaruh hormonal, biasanya kalau kita mendekati mau head, tapi biasanya tidak ada gejala, cuma biasa saja warnanya jernih, tidak bau, tidak gatal ya. Itu sudah tersingkir, ini berarti bukan fisiologis, berarti ini adalah satu proses patologis. Jadi kita tinggal bisa jadi jamur penyebabnya kandida, bisa jadi bakteri, bisa jadi si parasit ini Trichomonas vaginalis. Nah, untuk menentukan tiga ini sebenarnya dari keputihannya juga bisa dibedakan ya, nanti dicari ya keputihan yang disebabkan oleh si kandida itu biasanya sifatnya bagaimana. Kalau Trichomonas itu keputihannya bagaimana, kalau si bakteri itu keputihannya bagaimana. Dari analisis biasanya kita sudah mengarah untuk menegakkan diagnostik. Nah, kalau tadi ditanya ke pasiennya ternyata keputihannya itu hijau kekuningan, bau, disertai dengan rasa panas, nyeri pada saat kencing ya, atau BAK. Nah, ini kita udah, oh ini kayaknya penyebabnya Trichomonas vaginalis nih kalau dari segi analisisnya. Terus kita periksa juga mukosa vaginalnya, ternyata memang ada bintik-bintik spot strawberry tadi, makin mendukung kita ke arah ini mungkin penyebabnya adalah Trichomonas vaginalis. Nah, untuk memastikannya dibantu dengan pemeriksaan bantu ya, pemeriksaan penunjang, bisa jadi labnya, bisa jadi kalau misalnya sakit paru-paru apa bisa kita ronsen sebagai pemeriksaan penunjangnya. Nah, ini kalau ini pemeriksaan penunjangnya itu tadi dengan periksa lab kita ambil sampelnya dari vagina, sekret vaginanya, itulah kita periksa di bawah mikroskop. Ternyata setelah kita lihat di bawah mikroskop ada benda yang kecil berbentuk seperti droplet dan bergerak-gerak. Makin tadinya kita 50% sudah menduga ini adalah Trichomonas vaginalis, dengan ada gerakan benda pir di bawah mikroskop ini bisa mungkin sampai 80%. Kita duga oh ini kayaknya memang Trichomonas, ini sudah ketemu di trofozoidnya ya. Kalau pasti 100% bahwa ini adalah Trichomonas vaginalis, yang tadi kata saya gold standarnya adalah dengan kultur tadi ya, dengan kultur ini medianya dengan media cysteine peptone levonormose dengan plastic envelope medium ya. Jadi ini nama-nama media atau mediumnya ya untuk perkembangbiakan dari Trichomonas vaginalis. Setelah kita kultur, biasanya kultur memerlukan waktu yang agak lebih lama ya dibanding dengan serologi atau PCR atau dengan ini ya, biasanya gitu 1-2 hari untuk menumbuhkan si Trichomonas vaginalis ini. Kalau
dikultur, ternyata kita benar-benar ketemu benar trapezoidnya, bisa dilihat. Nah, ini sudah 100% yakin bahwa kita adalah penyebab keputihan dari pasien ini adalah trichomonas vaginalis ya. Jadi itulah langkah-langkah kita menegakkan diagnosis suatu penyakit pasiennya. Jadi mulai dari anamnesis, langkah-langkahnya kan dari anamnesis tadi, namanya gejalanya apa, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik, diperiksa deh ya, oh ini kayaknya mendukung, kemudian belum yakin benar lagi kita lakukan pemeriksaan penunjang. Nah, kenapa kita mesti tepat mendiagnosis? Karena ini berhubungan dengan apa coba? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Erika coba. Kenapa kita mesti benar mencari penyakit pasien, mendiagnosis suatu penyakit pasien? Kenapa? Ini hubungannya dengan apa? Ada yang tahu? Erika? Atau nah, ada yang sama namanya dengan saya. Izin menjawab, Dok. Ya, silakan. Siapa? Lina, Dok. Lina. Iya, Lina. Oh, Lina ya. Nah. Izin menjawab, Dok. Kalau kita harus benar untuk diagnosisnya itu, karena kan tadi kata dokter itu kan beda-beda penyebabnya, bisa karena bakteri, bisa karena jamur, atau karena trichomonas ini vaginalis. Nah, kalau kita harus benar diagnosanya itu supaya nanti pengobatannya juga harus benar, Dok. Iya, benar, tepat ya. Iya, Lina ya. Berarti alur berpikirnya udah bagus ya, Lina ya. Jadi gitu ya, jadi kenapa kita harus benar-benar mendiagnosis, karena ini berhubungan dengan terapi atau pengobatan yang akan kita berikan ya. Kalau tidak kita diagnosis dengan benar, salah diagnosis, ternyata adalah penyebabnya jamur, kita kasih antiparasit, tidak nyambung ya, sia-sia pengobatannya, dan si jamurnya malah tumbuh berkembang. Jadi itulah kenapa kita penting ya, sangat teliti untuk menentukan diagnosis ini, karena berhubungan dengan terapi juga berhubungan dengan prognosis suatu penyakit. Ya, nah ini karena dia memang penyebabnya adalah trichomonas vaginalis, ini adalah metronidazole ya, tapi biasanya dokter jadi kita belajar 2 gram oral ya, secara oral, dosis tunggal ya, 2 kali sehari, 5 tablet selama 7 hari. Dan jika pasien tidak respon, dia masuk kuliah PSIK. Kalau pasien ini tidak respon, mungkin bisa ditingkatkan dosisnya sampai atau bahkan bisa diberikan secara intravenous, parentelia intravenous, jadi suntik ya. Kalau memang kemudian secara oral tidak baik, biasanya kalau pada wanita hamil memang saja masih bisa aman diberikan pada trimester pertama dan trimester profilaksis itu adalah kira-kira pengobatan yang bisa kita berikan untuk mencegah ya tidak terjadi infeksi. Jadi adalah profilaksis. Jadi saja karena dia penularan tadi melalui hubungan seksual, apalagi kita ya biasa ya. Jadi hindarilah seksual bebas ya. Salah satu partner suami istri tapi sakit seharusnya diobati dulu baru oke. Ya selesai itu untuk yang lain ini tidak patogen ya, kita sama jenis seperti tidak patogen, jadi ini hanya sekedar tahu saja, baca nanti ya. Ini bedanya secara umum yang A ini adalah trichomonas vaginalis, ada pada flagella anterior, flagella yang lebih tebal, undulating dengan dasar yang disebut sebagai costa, reus, ini ada akses sel yang seperti tel atau ekor. Ya, jadi kalau yang feminis juga flagellanya di biasanya 25, ada juga membran undulating, tapi membran undulating biasanya lebih panjang sampai ke sepertiga ujung ini ya, kalau ini kan hanya separuh. Ada juga akses sel
ini nukleusnya dua, nanti skematik ini membedakan kalau ini hanya satu nukleus, ini dua. Kemudian kalau untuk sikanak ini perbedaannya dia tidak punya aksostyle, ini sama, bangunan perang latinnya juga ada ya, tapi dia tidak ada aksostyle. Aksostyle tidak ada, nukleusnya satu. Jadi kalau dari gambar kita gampang bedainnya ya. Mungkin itu saja dari saya, selesai kan 1 jam pelajaran ya. Nanti ini bahannya saya kasih ke siapa ya? Yang